Nah, baik teman-teman, kita kembali lagi bersama Bapak Tono ya. Nah, di video sebelumnya kan kita ngobrol tentang pengalaman Bapak dari kecil ya bertemu dengan makhluk-makhluk atau jin ya, bisa dikatakan jin atau siluman lah. Nah, setelah beranjak dewasa, Bapak katanya pernah menerjuni dunia spiritual atau supranatural ya, atau ngulik ilmu lah istilahnya gitu kan. Nah, seperti apa cerita pengalamannya? Kita simak teman-teman cerita Mbah Ono. Silakan Bapak bercerita. Baiklah, mau bercerita, Bapak mau bercerita dulu. Ini pengalaman zaman dulu tentang kekuatan supranatural ya. Kekuatan supranatural, kekuatan gaib yang pernah Bapak punya guru pernah dilakoni, tapi tidak diperdalam, tidak dilanjutkan tidak. Jadi begini. Jadi yang penting kalau kita mau mempelajari atau mendapatkan kekuatan-kekuatan seperti itu, yang penting kita harus suci dulu, bersih dulu, suci bersih jiwa, suci bersih hati, suci bersih amarah. Kenapa? Karena kekuatan-kekuatan itu dari kekuatan-kekuatan gaib, dari kekuatan-kekuatan suci. Contohnya ilmu untuk halimunan, ilmu untuk kekuatan anti peluru, anti golok, kemudian ilmu kekuatan untuk mengangkat suatu benda yang sekian ton itu bisa diangkat. Itu kenapa kekuatan seperti itu orang tua dulu menyukai hal seperti itu. Itu sebenarnya untuk eksperimen, ingin tahu benar enggak kekuatan seperti itu ada. Nah, karena orang tua dulu itu dekat dengan kekuatan gaib, tidak kayak anak-anak sekarang dengan kekuatan-kekuatan ya sama aja, HP juga gaib begitu kan. Bisa ada gambar di sini, bisa ada di Jakarta, itu kan gaib melalui apa? Itu melalui gelombang elektromagnetik kan. Ya. Yeah. Gelombang radio. Nah, itu. Ini juga sama seperti itu, hanya orang tua dulu itu digunakan diterapkan kepada badan. Dasarnya energi mungkin. Dasarnya energi. Cuman ada tata caranya, harus dibeli. Kayak kita beli HP ya harus ingin punya HP ya dibeli ke duit. Itu kalau orang tua dulu itu dibelinya pakai apa? Pakai kekuatan batin, kekuatan hati, nyisat diri istilahnya. Satu, berpuasa. Puasanya itu apa saja? Ada puasa seperti Senin Kemis, puasa Daud, ada tidak makan daging, ada tidak makan nasi, ada mutih, ada niis, ada tidak makan ikan, tergantung kepada ilmu tersebut. Belinya itu harus pakai apa? Gitu. Nah itu. Contohnya, seperti Bapak pernah mempelajari ilmu halimunan, seperti tidak dilihat orang. Pernah, cuman tidak untuk melakukan diteruskan, cuman eksperimen aja, ingin tahu aja benar nggak ada, gitu. Nah, ceritanya gini, Bapak itu masuk ke kamar mandi. Ini maaf ya, ini agak apa sih? Ke kamar mandi umum. Di doa itu dicoba. Itu dicobakan di situ. Itu orang pada mandi, pada telanjang, pada Bapak di depan. Di depan dia. Itu. Di depan dia. Mandi aja sampai kelihatan itu ininya lah gitu. Nah, itu halimunan. Nah, pas gitu karena nggak kuat lihat kemaluan orang, akhirnya
bapak itu tertawa, kan nggak boleh tertawa kan, kita harus diam. Akhirnya tertawa, akhirnya bapak ditimpuki pakai air. Ini ada orang, katanya ada orang masuk di sini. Nah itu pernah nyoba. Itu tirakatnya Itu seperti apa, Pak? Hah? Tirakatnya seperti apa gitu? Itu dulu teh muti 9 hari kalau nggak salah tuh. Kalau muti nggak makan ikan. Muti yang putih-putih daging aja gitu. karena selama 40 hari Katanya Muti itu cuma makan nasi putih doang nasi gitu. putih aja sama air putih. Itu dulu. Tapi sekarang udah nggak untuk apa itu. Sekarang mau cari duit. Terus yang tidur Nggak, itu yang pernah nggak tidur. Selama berapa hari ya? Sama 9 hari nggak tidur. Itu untuk bahasa hari itu. Di parak. di atap. Di atap rumah. Pernah. Itu supaya kita nggak mempan peluru. Nggak mempan berzikir zikir tuh, tapi tidak makan apa-apa. Ada Sambil gak tidur itu ya. sampai gak tidur. Tuh, apa? Gitu. Karena mengingat teman-teman zaman dulu ya, suasananya mencekam ya gitu. Mungkin Coba. hal ilmu itu masih ada banyak dibutuhkan gitu ya. Iya, dulu Karena itu masa-masa dibutuhkan, perang gitu. Apalagi dulu itu zaman Masa penjajah krisis. ya. Zaman penjajah supaya kita tidak mempan peluru untuk mengusir imperialis ya, untuk mengusir para penjajah ke kita. Kita itu harus punya kekuatan-kekuatan seperti itu. Gitu. Sedangkan dia kan senjatanya modern. Kita cuman meruncing kan. Berdiaga dorlok. Tapi untuk mengusir mereka ya kita punya kekuatan supernatural seperti itu. Zaman dulu itu. Gitu. Sekarang bapak nggak buang aja. Itu gak boleh kata, soalnya yang melarang tidak boleh memiliki ilmu itu orang tua, bapak abah gak boleh kata buang itu. Sok ayah istilah masuk jauh rezeki gitu. Orang tua dulu itu akan gitu. Ya iya jauh rezeki itu usahanya mau gitu. Cuman mungkin ketakutan orang tua dulu itu ilmu itu digunakan untuk merampok kan, untuk jadi begal, untuk jahat itu, makanya udah dibuang saja. Dan biasa yang penting kita selamat lah, dilindungi oleh Allah gitu aja. Nah itu ilmu itu. Jadi halimunan Kebal itu yang. kekebalan gitu. Nah itu napak sancang juga ada. Oh, napak sancang. Napak sancang itu. Gimana itu? Itu napak sancang itu jalan di atas air. Pernah itu bapak, pernah. Itu waktu zaman di mana sih? Tapi nggak tamat, banyak godaannya sih. Oh, pernah menirakati tapi nggak sampai tuntas gitu. Nggak sampai tuntas. Kalau di dunia sekarang film kayak ninja gitu. Iya, tapak sancang itu ada. Tapak sancang namanya ya. Napak sancang itu berjalan di atas air. Ini tirakatnya gimana, Pak? Tirakatnya itu malah berat. Ya memang sama sih. Kita itu harus ada suatu guha itu apa? Di hutan. Iya. Ya itu di situ. Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama sekian hari. Berdoa terus ke Allah, ada doa gitu. Itu napak sancang. Sekarang udah enggak, ilmu gitu tuh udah sekarang dibuang gitu. Yang susah itu cari duit tuh. Nah itu Ilmu cari sekarang duit. yang hebat itu orang yang punya duit. Punya jabatan, punya duit. Harus kreatif sih kalau ingin punya duit itu. Itu napak sancang, halimunan, terus apa tuh tadi itu kebal peluru gitu. Terus ada lagi ya cerita-cerita, katanya Bapak punya guru ya, yang guru ngaji itu. Oh ya ada guru ngaji tuh kan. Dulu tuh guru ngajinya mah ya
orangnya mah orang-orang Bandung lah, guru ngaji itu, tapi tidak akan disebutkan namanya. Gitu. Dia tuh suka kalau ngaji tuh biasa habis maghrib sampai isya. Gitu. Suatu ketika kan mau Jumatan tuh bapak tuh sama teman-teman harus kerja bersama-sama untuk membersihkan masjid, tuh ya sama guru ngaji itu bersihkan masjid, bersih, dipel, di apa gitu, dicek gitu. Nah suatu ketika udah beres, nah, sama guru ngaji itu nanti ke rumah ya, pokoknya ke rumah semuanya gitu. 6 orang kalau nggak salah. Ya mang suka nyebut ke guru ngaji teh mang dulu, mang ya sila iyalah nanti ke situ ke rumah. Nah, udah beres, udah bersih masjid, ke rumah dia, ke guru ngaji. Udah duduk di situ. Udah duduk di situ. Mau makan apa? Pingin makanan apa? Apa aja mang. Yang penting mah adalah untuk ini, untuk perut gitu. Nah udah gitu, coba lihat kan. Di meja ada apa? Wah, gak ada apa-apa. Itu gak ada makanan apa, gak ada, pokoknya gak ada apa-apa. Udah tunggu ya. Nah, terus ke istrinya. Bu, coba kesini bawa turub saji. Tahu gak turub saji? Turub saji itu yang di meja. Oh, yang meja makanan. Makan, tutup. Bawa tuh sama istrinya tuh, simpan di meja. Udah simpan di meja, si istrinya ke dapur, nggak bawa apa-apa, cuma turub saja doang. Coba buka sama bapak tuh, buka tuh. Wah mana nggak ada apa-apa, sama mau badul gitu, bohong. Gitu. Coba tutup lagi. Bawa itu tutup. Coba tutup lagi pakai kain. Ditutup pakai kain. Itu coba buka lagi. Nggak ada apa-apa. Dah, diam. Udah diam lah. Diam semuanya. Tepak sama dia tuh. Tak. 3 kali. Udah, coba buka. Pas dibuka itu pisang. Oh, tiba-tiba ada pisang ditutup saja. Tiba-tiba ada pisang. Berapa sikat? 4 sikat kalau nggak salah tuh. Pisangnya gede-gede lagi. Pada kuning-kuning. Waduh. Beres. Akhirnya bapak kan bicara. Ngarewas gitu ya. Ini teh pisang apa bukan sih? Kok ada pisang? Saya tiba-tiba ini juga agak curiga. Iya. Nggak mau makan lah. Ayo makan katanya gitu. Yang lain pada nengok sini ya sama teman teh. Itu karena takut itu bukan pisang. Hai, dia makan katanya. Amang dulu lah. Amang ada sok habisin. Kalau udah gitu sih amang mah gitu. Karena ke dapur mau wudu katanya, mau sholat dulu. Sudah habis. Ke bawah tuh ada ya. Bawa pisang, sok opat. Ente 2, ente opat, saya opat. Takut bahwa pisang itu bukan pisang. Nanti coba lihat pada tengah hari jadi apa gitunya. Ini nggak percaya gitu. Takut apa gitu? Takut apa gitu. Teman-teman juga sama gitu. Yang lain mah ya udah aja biasa gitu. Cuman bapak aja yang terlalu memikirkan gitu ya, jelimet, takutnya ada apa gitu. Takut jadi apa gitu. Nah udah gitu deh, udah bawa di masjid tuh. Pas mau ke masjid sekitar jam 12-an lah, duhur, sholat duhur. Coba lihat masih pisang nggak? Bukan, masih pisang.
jangan percaya. Nanti ada asar. Coba tunggu lagi sampai ke asar. Aku sholat asar. Dikantongin lagi itu pisang tuh. Pas sholat asar, buka lagi. Masih pisang. Itu nggak tadi apa-apa. Ya udah dimakan aja tuh pisang. Nah itu kekuatan-kekuatan ilmu-ilmu gitu. Orang tua dulu. Itu teh guru ngaji. Guru ngaji. Itu sebutnya karomahan itu. Ya, nggak Hikmah tahu lah, ilmu. pokoknya ilmu apalah pokoknya supranatural aja lah gitu. Untuk zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang, Istilahnya gitu. Kalau kita zaman sekarang bisa gitu, bisa tek duit masuk. Kalau bisa gitu mah bisa Tapi nggak tahu duitnya dari mana Coba gitu. pisang, Mau pisang. Gitu. pisang coba kan ngambil enggak, ngalah di kebun juga enggak, tapi bisa ada gitu. Terus yang gelas itu katanya Bapak pernah cerita yang masih guru. Gelas gimana? Katanya Bapak pernah ya guru yang sama gelas diginiin gitu. Oh iya, gelas diceplokkan itu masuk ke ini, itu pernah guru bapak juga. Gelas sih masukin ke ke meja, masuk. Tapi dicabut lagi gitu, cabut. Tapi ini nggak Bolong. bolong. Nah, terus sekali lagi, ini cerita lagi ini ya. Ini pengalaman guru bapak juga. Jadi itu pisang, kemudian gelas. Suatu ketika habis tiap mau Jumatan pasti bapak tuh bersih masjid dulu, bersih masjid sama teman-teman. Kalau makanan udah dikasih sama masyarakat, suka kasih. Ada kue, ada lepet, ada pisang, ada apa, pisang goreng gitu, kan dikasih. Nah ini Ton, bapak tanya, Ton, ke rumah, bawa barudak, bawa teman-teman, siap, Pak, siap, Mang, saya Pak Ustad, Mang Ustad, sebutnya Mang, nyebut Pak Ustad, Mang Ustad, orang hiburan, kita hiburan, siap, bawa ke rumah, pingin manggah ke, ayah manggah kita mah ngalah. Ngambil gitu ya ngajur, makan mangga gitu. Nah kita hiburannya apa? Ini coba lihat ini apa? Piring seng, piring dari seng, dari apa tuh? Dari logam. Dari logam ya. Nah, piring baheula lama. Piring zaman dulu gitu. Nah ditutup kan gitu, dirapat ujung-ujungnya tuh. Coba lihat tuh, simpan diri itu di buruan. Mau diapain, Mang? Lihat aja, katanya. Dia lihat. Terbang. Ngelilingin pohon. Apa tuh? Pohon mangga. Mangganya berapa biji itu. Tapi nggak digantung gitu ya? Nggak digantung, terbang berkeliling. Waduh, benar ada piring terbang, padahal nggak ada mesinnya. Kalau sekarang kan pakai mesin kayak drone gitu ya. Sekarang kan UFO itu kan piring terbang itu kan pesawat gitu. Alien. Ini mah bener piring tapi terbang gitu, ngelayang gitu. Ngelayang, mengelilingi pohon mangga gitu. Waduh, bisa gini nih. Itu Bapak juga hanjakas sekarang gitu. Padahal kalau mempelajari ilmunya boleh juga, lumayan. Tapi kayaknya ilmu gitu mah kayaknya zaman sekarang bisa dijadiin kayak sulap itu. Bisa sulap betul. Sekarang, dulu itu dari dia, ini banyak ilmunya. Gitu. Mantap luar biasa ya. Sekarang mah ya beda zaman juga ya, orang nguliknya juga kayaknya. Tapi ilmunya lumayan lah, boleh. Ini lagi, dia lagi nih. Masih guru Bapak gitu. Nah, si guru. Itu ilmu tadi piring terbang ya. Kadang-kadang begini, Bapak itu kalau melihat piring terbang bisa terbang tanpa mesin. Kalau negara-negara barat mah gitu kan pakai mesin, kayak drone, tahu gak drone yang terbang itu ya? Yeah. Itu ini bukan. Kayak baling-baling itu kan? Kayak baling-baling ini piring seng dulu kan gede-gede dari aluminium itu ditingkrap dua, ditutup. Nah itu di ujungnya ditutup supaya kayak
Itu kan terbang keliling kan jauh. Sekitar lapang poli lah, lapang poli. Ya udah, itu kebunnya juga lega sih dulu, luas. Ya tuh, keliling itu, lihat gini, seneng juga nih gitu. Bikin itu piring terbang gitu. Udah itu turun lagi. Dah ya. Gitu. Nah, nanti kamu makanya kamu ngaji itu harus benar. Supaya seperti Amang, cina ilmu teh. Udah cukup ngaji wungkul, tapi nanti perdalam kekuatannya. Kita orang Muslim harus lebih kuat dari orang Barat, cina. Gitu, orang Barat pakai mesin, kita nggak pakai mesin bisa terbang. Gitu. Jadi untuk pemikat mungkin ya, anak dulu zaman dulu kan. Maksudnya supaya bapak itu rajin ngaji lah, rajin gitu ya. ngaji Sama teman-teman gitu. yang lain. Supaya itu menggunakan daya tarik orang dulu kan gitu. Hebat gitu. Memang kayak kisah wali-wali zaman dulu kan, kalau wali Songo kan pakai karomah gitu kan, Mbak ya, untuk menarik-narik. Kan pakai sajadah. Ya, kadang-kadang ini ada pernah dengar dari guru ngaji juga ya. Ada suatu ulama, kumpulan ulama para wali mungkin ya, para aulia, para wali gitu, mau rapat, jadi memusyawarahkan tentang agama Islam benar bagaimana, kadung rapat. Kan dulu mah nggak ada kerajaan lah, belum ada kereta api, belum ada mobil, cukup naik apa tuh, Sintung Kalapa teh, Baralak itu yang ada sapu lidinya. Bekas-bekas dahan-dahan kelapa itu. Ya, naik di sini. Naik Baralak, naik Sintung Kalapa. Opatan coba terbang menuju tempat musyawarah para wali. Dah turun itu Pak Salman para wali itu. Kalau enggak sajadah kan. Sajadah terbang. Kalau enggak timbul guys, ayah menghilang gitu kan, teleportasi kalau itu. Sekarang mana ada, mau kuat, masalahnya mah tidak kuat tuh gini ya. Satu tirakatnya, kedua penting hati dulu, keimanan dulu harus kuat kepada Allah. Semua itu karena Allah. Allah mah gampang mau mindahin orang dari Indonesia ke Mekah, mudah. Ya. Iya. Makanya kun fayakun, makanya harus kita tuh harus bersih hati, tidak boleh pemarah, tidak boleh pendendam, tidak boleh dengki, tidak boleh hasud, harus jujur. Kalau jadi pejabat harus jujur. Pokoknya kita pegawai negeri harus jujur, jangan korupsi. Gitu. Pasti itu karomah dari Allah akan dikasihkan sama orang-orang itu. Ya minimal lah kita dimaafin dosa lah, itu penting lurus ya Pak. Nah Bapak pernah cerita juga tentang ya dulu masih masa-masa muda gitu, penasaran tirakat di makam apa Cina itu buat lagi bagaimana itu? Cerita lagi masalah duit ya, tentang peruitan gitu ya. Guru ngaji lagi, guru ngaji itu biasa gitu ngobrol suka apa dengan guru ngaji, habis bebersih habis diam gitu ya makannya udah terus dia, aduh mamanya pengen rokok katanya, sok tuh sini Mang rokok, mau beli rokok, ada tuh duit, gak ada aja duitnya, aduh gimana nganjuk tuh gitu, warung kudu lah, gak usah lah gitu. Terus gimana, udah itu ada cangkang rokok ikan gitu. Cangkang rokok mana ada, masa mau ditukarin sama cangkang rokok gitu, udah diem aja lah, pokoknya mah ada aja gitu. Cokot nih gitu, dikumpal-kumpal, gesek-gesek gitu. Jadi duit. Nah, jadi duit kia. Nah, jadi duit. Kan bapak itu orangnya nggak percayaan. Eksperimen nih.
gimana caranya ditukerin bapak mah ditukerkan di warung tukerkan lah ke mamang Rohim tukang gendang kan enak ka dia mang tukeran duit tapi hayang anu iya mas tukeran duit pas tukeran duit gitu tukerkan duit di rumah. Nah teman-teman, maaf tadi ada iklan dulu ya, kita potong sebentar. Nah kita lanjut lagi cerita Abah, silakan Bah. Nah, ini kita boleh agak keras suaranya, maaf. Masalah yang mau beli apa? Uang tadi rokok. Beli uang rokok ya, uang untuk beli rokok. Nah, uangnya itu dikasihkan, nih beli rokok ke sana dari cangkang rokok. Cangkang rokok itu digulung-gulung jadi uang. Kalau jadi uang, nah karena bapak itu gak percaya gitu, bener rokok apa uang apa bukan. Akhirnya dibawa aja, sebelum dibeliin ditukar dulu duit tuh. Nah udah ditukar, itu dikantongin sama bapak. Nah yang dari Mang Rohim, tukang gendang tuh, dibelikan ke warung. Dan itu mah benar kakak itu. Nah udah gitu dikasihin ke guru ngaji itu, guru ngaji bapak dulu. Nah, karena penasaran, ini jadi tukang rokok lagi enggak gitu. Nah, udah gitu, coba bawa ke rumah, simpen aja. Udah disimpan, besoknya dibuka, simpan di kantong tuh. Masih tetap uang, jadi nggak rubah. Kan biasanya kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan suka rubah. Uang jadi uang kasih jin itu kan, iya. Rubah lagi dari daun gitu. Dari daun rubah lagi, ini enggak, masih. Nah itu sampai di situ. Itu yang buat tirakat di makam Cina itu buat angka itu. Oh itu mah itu gini ceritanya. Itu jadi ada berita bahwa itu zaman dulu, zaman alo itu, zaman alo, zaman perjudian, zaman gila lah, gitu. Gila. Zamannya nakalnya lagi gitu. Zaman gila nomor gitu, karena pengen dapat uang dengan mudah, dengan gampang, dengan enteng. Ya, itu pas bapak udah kerja ya kayaknya? Enggak, masih sekolah. Oh masih. Itu masih sekolah dulu. Kalau sekolah kelas berapa mungkin itu SD SLA. STM. Nah, gitu. Ada yang ngasih tahu kan kalau pingin nomor kita menginap di makam Syekh, gak tau lah Syekhnya itu yang udah lupa lagi, Syekh anu. Oh. Ya mangga, silakan kita sama-sama. Cuma setahu saya yang namanya Syekh, Kiai itu tidak akan nanti mentolerir tentang perjudian, nggak mungkin dia ngasih nomor kata gitu. Kalau saya mah enggak, mau di makam yang lain aja, yang nggak ada makam Syekh-Syekhan gitu. Nah udah gitu berangkat aja ke makam yang lain. Dia di makam Syekh, kalau bapak di makam yang lain. Gitu. Di makam bukan muslim lah gitu istilahnya. Non muslim lah itu ya. Non muslim. Gitu Kak. Gitu nggak usah disebutin, pokoknya di makam yang lain aja gitu. Nah, udah itu si berangkat ke situ berdua sama teman saya dari sore itu. Dulu zaman mobil juga belum ada angkot kayak sekarang, masih oplet. Zaman oplet. Nah, ke situ, ke tempat itu, tempat angker lah gitu, tempat yang gituan lah. Nah udah itu diem, makam tuh ada banyak gitu ya, ada makam khusus
orang mau cari pesugihan atau apa gitu ya. Di sini teman saya. Kemudian bapak di sebelah barat. Jam di situ gak tidur. Nah kebetulan ada yang suka jaga di situ. Pas jaga tuh, Jang mau kemana? Saya mau ini Pak, Bang, mau cari nomor yang gitu supaya dapat duit dah. Gitu. Oh iya ya boleh. Nah itu ada dua katanya, itu yang tua sebelah barat, yang tua lagi sebelah timur. Nah itu silakan yang mana aja katanya. Nanti kalau ada info ada itu kasih tahu katanya bapak, siap. Nah udah gitu bapak masuk, diam di situ, kemudian teman diam di sebelah timur, itu nggak tidur. Kalau bapak mah nggak tidur, dari sore itu nggak tidur. Kalau teman mah tidur di makam gitu, dia bawa itu ya, bawa apa tuh, bawa tikar, udah gitu, bawa tikar, bapak satu, dia satu. Nah udah gitu. Sampai jam 4 lah pagi, sekitar antara jam 2 jam 3 mau ya siap-siap mau pulang, itu dari sebelah barat itu ada yang bunyi kerusak. Nah pas dilihat di depan gitu ya, di depan mau lewat dia tuh menengok gini, matanya tuh berbinar-binar, kuning-kuningan, kodok gede. Segede apa itu, Pak? Wah hampir 2 kali bantal gedenya. Kan yang namanya kodok mah kecil, paling juga segede gini lah. Iya, sekepal tangan lah mungkin ya. Sekepal tangan, gede. Bapak juga sampai kaget gitu. Udah apa? Dan lagian yang namanya kodok itu nggak bisa nengok. Kodok itu nggak bisa nengok. Kalau mau lihat itu pasti begini. Ya, ini. Nah udah gitu dia loncat, terus hilang. Itu si kodok tuh hilang. Nah udah gitu, kok di apa sih? Disamperin sama kodok gitu. Nah udahlah kodok. Kemudian udah sekitar jam subuh gitu, udah bangunin temen, bangun nih, udah mau subuh, kita pulang ah. Bangun dia nih, terus pulang. Nah yang penjaga tadi itu, gimana Jang? Wah nggak dapet nomor mah. Ada juga saya disamperin sama kodoknya gede sebentar bandar. Wah itu katanya, oh itu teh apa itu, kode. Isyarat kode. Kalau dulu itu apa namanya teh, zaman dulu tuh suka ada kalau umpamanya domba nomornya sekian. Punya kode-kode rahasia hewan-hewan gitu ya. Kode itu teh. Nah kodok gitu. Kasih basi tahu penjaga, ya udah canang itu pasangin aja, dipasangin kayak ngerumus lagi gitu. Rumus ini dirumus gitu sama siapa itu, Pak? Dirumus gak itu? Dirumus. Udah ada itu mah. Jadi kalau jadi udah ada rumusnya. Kalau umpamanya anjing nomornya sekian, ikan nomornya sekian, kodok nomornya sekian, ini nomor udah ada. Jadi kalau kita mimpi itu teh dipasangin. Kalau mimpi ikan itu berapa, pasangin gitu. Zaman dulu ya. Zaman edan. Waktu zaman edan dulu. Nah gitu, udah gitu. Nah dikasih tahu sama teman-teman. Gitu. Nah sebelum pulang ke rumah, saya nyamperin dulu yang di makam saya. Tuh makam saya udah pulang. Yang teman satu lagi, Bapak ya? Teman satu lagi di makam satu lagi. Dia bukan dapat nomor, bukan dapat info. Apa yang dapatnya? Gatal seluruh tubuhnya. Kena ini mungkin ya, tulah ya. Kena apa sih, kutukan. Kutukan. Dia seorang wali sih, seorang syekh
kok ditanyain nomor? Gitu. Nanya nomor itu ke orang gila. Mimpi Ke juri ya. Ke juri. Nah itu pas dapat nomor itu dipasang dapat gimana? Pasang. Bapak dapat gede tuh. Berapa dulu itu belum kayak sekarang sih. Dapat berapa juta dulu. Akhirnya uang pakai apa? Pakai nonton film, pakai ya uang gitu aja. Pakai naktir teman-teman gitu dulu itu zaman awal. Zaman nyolok. Kesini, kan? Zaman nyolok. Nalo, Oh, nalo. nasional loto. Oh. Itu ada dulu dari Jakarta itu. Pasang gitu. Dulu mah dibolehkan dulu. Iya. Karena gini untuk membangun Jakarta itu dari situ. Kan belum Jakarta tuh belum membangun, untuk membangun ya gimana aja. Saat gubernur sampai itu wali kota. Tuh, lupa lagi dulu tuh. Pak siapa ya? Zaman Loto, zaman Nawo. Kesini kan SDSB, kemudian Porkas kesini. Kemudian tidak boleh kan, oleh para ulama nggak boleh. Zaman dulu Bapak kayaknya Zaman ahlinya dulu. gitu. Zaman Jadi Bapak senang eksperimen sebetulnya, ingin tahu ya tadi. ingin tahu kebenaran bahwa kekuatan-kekuatan supranatural, kekuatan-kekuatan gaib benar apa enggak gitu. Ingin tahu kebenaran itu, jangan cena, Jangan katanya ya. jangan katanya, buktikan gitu. Ilmu titerak, ilmu gak mempan peluru sudah, karena buang. Ilmu halimunan gak menghilang, udah. Ilmu dapat sancang, udah. Zaman ilmu-ilmu buhun ya Pak sebutnya. Ilmu karukun dulu lah gitu. Ingin tahu kebenaran itu, bukan cina. Gitu. Benar enggak? Ternyata beli yang sulit itu belinya pakai kekuatan, pakai apa sih? Pakai nyawa sendiri, pakai Dalam diri kita tirakat. dalam diri tirakat sendiri. Kuat enggak? Nah, nanti kan kalau kuat tirakatnya itu di kita itu ada suatu aura energi untuk bisa gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa. Dan makanannya udah nggak boleh haram. Zaman dulu itu nggak boleh makan. Harus tahu dari mana apa yang dimakan. Nggak boleh. Harus betul-betul. Kan sekarang kan bari makan juga dari zat-zat kimia ya Pak. Oh iya. Makanan instan. Orang tua dulu itu kuat. Nah sekarang coba ya. Tuh. Kita kembali ke situ. Ya siapa gurunya sekarang pada nggak ada. Gitu. Ada mungkin beberapa cuma jarang, sulit lah gitu ya. Sulit carinya. Kadang-kadang dia itu diamnya di tempat-tempat yang tidak ada keramaian. Gitu. Dan lagian soalnya sekarang alam-alamnya sudah dirubah sih. Tempat-tempat karukun dulu itu tempat ngenyang gitu, jadi rusak. Terutama pohon-pohonan, batu-batuan. Karena gini, dulu nini saya, nini bapak, gunung itu paku bumi, paku buana, paku teh Buat penguat. penguat. Buana tuh Allah. Makanya jangan dirusak. Tidak boleh dirusak. Harus dilestarikan. Makanya sekarang banyak bencana di sini. Kenapa? Bapaknya yang takut gini. Suatu saat kita seperti bangsa Atlantis. Tenggelam zaman Nabi Nuh. Tenggelamkan gimana? Apa kita kekayaan sekian banyak? Yang legenda itu zaman Atlantis itu ya. Karena apa? Karena kita merusak alam. Ya, mungkin manusia emang pintar, cerdas, canggih, cuma tapi kecerdasannya untuk merusak, bukan untuk melestarikan. Kalau bumi itu sudah rusak, magnetnya sudah berserakan di mana-mana. Kalau terpelanting keluar dari orbitnya, kita akan berbenturan dengan planet lain, kiamat. Seperti kan gini,
matahari ada di tengah kan. Iya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Coba kalau umpamanya satu rusak terpelanting bahkan bertabrakan dari rel putaran planet itu, jadinya apa? Kiamat, kita hancur semuanya, meledak. Itu bagaimana cara melestarinya, dikembalikan yang dulu. Itu. Ya. Makanya orang tua dulu kenapa percaya kepada hal-hal supranatural, tidak merusak alam, tidak merusak gunung, tidak merusak hutan, tidak merusak sungai. Makanya dari bahasa pamali itu ada hikmahnya. Ada pamali. Katanya ini cenah-cenah pamali teh. Ya pamalinya itu. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Kita dulu itu Ya. kenapa Bapak itu sering ketemu hal-hal yang gitu. Memang seneng juga sih. Seneng, takut gitu. Jadi orang tua dulu begitu teh berarti begini. Ya. Dalam ilmu kan kita sekolah, ada IPA, ada ilmu pengetahuan alam, ada matematika, ada sejarah. Itu untuk dipelajari supaya alam kita lestari. Gitu. Terus diakurkan sama ilmunya karuhun. Kieu. Gitu. Iya. Jadi di balik alam kita yang nyata ada alam lain yang memang dia juga membutuhkan tempat tinggal. Kalau tempatnya rusak dia juga kan nyerang orang, nyerang Ya, kita. secara tidak kasat mata Iya, secara tidak. mata banyak penyakit ini. Itu salah siapa? Karena kita sendiri merusak. Iya, oke, luar biasa Pak untuk ceritanya. Nah, teman-teman, mungkin karena sudah di penghujung kita video kali ini ya, atau masih mau ditambahkan Pak, atau sudah cukup saja nanti? Sebenarnya banyak ya, masih banyak cerita-cerita. Ada cerita Bapak, pengalaman Bapak, ada cerita pengalaman dari teman-teman Bapak, Iya. dari orang tua Bapak yang suka dulu, zaman dulu itu gini ya. Saya tahu. Atau sekarang mau cerita atau di video kali Nah, jangan dulu. nanti aja ya. Cerita dulu aja ini. Jadi orang tua dulu itu suka cerita bersama-sama gitu, ngariung ya. ngariung. Kita ceritakan pengalaman dia itu dulu. Nah, Bapak itu suka Mau diajak cerita ya. cerita, gini-gini. Wah, kita juga pernah ngalami. Iya. Orang tua juga. Disinkron lah sama gitu ya pengalaman. Karena nggak jauh dari orang tua, pengalaman Bapak kan masa dulu juga. Masa dulu Ya mungkin ada. ya siap. Dari orang tua dulu juga ada suka cerita gini. Temen nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya, nggak boleh siap. begini. Ini nggak boleh dimakan, ini boleh makan begini. Banyak kan sekarang gimana? Asam urat lah, terus Itu rematik lah. efeknya ya ke kita gitu. Iya siap. Itu karena Itu ya dari budaya pamali itu ya. budaya Mas. pamali Ya. itu. Oke siap teman-teman karena Nah, waktu gitu. sudah asar ya Pak ya. Ya, Tapi banyak cerita-cerita yang dari Insya Allah bisa nanti sharing lagi kita ya. bercerita Di lagi part ya, selanjutnya. pengalaman-pengalaman Siap. yang lain. Oke, untuk Pak Ono terima kasih untuk video sharingnya kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kita ya. Jadi ya terserah untuk kalian yang mau percaya silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa ya, berkomentar yang baik, yang bijak lah gitu. Silahkan kritik membangun ya, anggap ini adalah hiburan, ambil hikmahnya Dongeng aja. ya, itu buang buruknya ya, semoga menjadi wawasan untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.